Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara pemerintah mengetahui besaran pajak yang harus kita bayarkan? Yaitu kuncinya dengan pencatatan dan pembukuan. Setiap wajib pajak maupun orang pribadi ataupun badan memiliki kewajiban untuk mencatat dan melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat dan jelas mengenai ketentuan, kewajiban pembukuan, dan pencatatan. Yuk kita pahami bersama. Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan perubahan berkali-kali hingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Sedangkan, menurut undang-undang yang sama, pada pasal 28 ayat 9 menyatakan bahwa pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau menghasilkan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Terutama di dalamnya, penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Hal yang mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak. Bagi pengusaha atau wajib pajak pribadi atau perusahaan, sebagai wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan dengan peredaran bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Artinya wajib pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, tapi tetap harus melakukan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Saat pembukuan dan pencatatan, yang pertama adalah mempermudah pengisian SPT, memudahkan wajib pajak mengisi surat pemberitahuan SPT tahunan karena semua data keuangan penghasilan dan biaya sudah tercatat rapi dan akurat. Yang kedua adalah menghitung penghasilan kena pajak, menjadi pedoman dalam menentukan besaran penghasilan neto, penghasilan setelah dikurangi biaya yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan PPh terutang. Nomor 3 yaitu menghitung PPN dan PPNBM. Membantu menghitung jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang, terutama dengan mengetahui data pembelian dan penjualan. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan. Khusus pembukuan memberikan gambaran jelas mengenai harta kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya usaha yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis. Kelima, akurasi perhitungan pajak. Memastikan perhitungan pajak yang dilakukan sudah tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga meminimaliskan risiko sanksi atau denda. Yang keenam, kepatuhan hukum. Memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi administrasi atau pidana. Contoh pembukuan yaitu salah satunya worksheet untuk mencatat pendapatan, biaya, dan transaksi usaha secara sistematis agar mempermudah penyusunan laporan keuangan dan perhitungan pajak. Contoh pencatatan dalam perpajakan dapat dilakukan dengan mencatat penghasilan bruto dari bulan Januari hingga Desember dalam satu periode. Pencatatan ini membantu wajib pajak mengetahui total penghasilan setahun dan menjadi dasar untuk menghitung penghasilan neto serta pajak terutang. Selanjutnya, siapa yang wajib melakukan pembukuan dan pencatatan? Di Indonesia ada dua jenis kewajiban, yaitu pembukuan dan pencatatan. Hal ini berdasarkan pasal nomor 28 UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Tapi, siapa yang wajib melakukan pembukuan? Menurut undang-undang tersebut, yang diwajibkan adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak seperti PT, CV, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Jadi, kalau kamu punya usaha atau pekerjaan bebas, kamu wajib menyelenggarakan pembukuan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara lengkap. Lalu kedua, yang tidak wajib melakukan pembukuan, tetapi tetap wajib melakukan pencatatan, yaitu
wajib pajak orang pribadi yang dikenai PPh final 0,5% dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan biasa. Bedanya, pembukuan itu lebih lengkap karena mencakup laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan pencatatan hanya mencatat penghasilan dan pengeluaran secara sederhana, tapi tetap harus rapi dan teratur. Lalu, ketentuan dalam pembukuan. Nah, pembukuan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa syarat penting yang diatur dalam pasal nomor 28 ayat 3-7 UU KUP dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 533 KMK nomor 4 tahun 2000. Syaratnya antara lain, yang pertama harus dilakukan dengan itikat baik yang menggambarkan keadaan usaha yang sebenarnya. Lalu yang kedua diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka, menggunakan mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, kecuali yang mendapatkan izin khusus memakai bahasa asing. Lalu yang ketiga, harus dilakukan secara konsisten dengan sistem pencatatan setelsel kas atau setelsel akurat. Lalu yang keempat, paling sedikit memuat catatan tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian. Tujuannya supaya data keuangan bisa digunakan untuk menghitung pajak dengan benar dan transparan. Dan yang penting, pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Lalu, bagaimana kalau perusahaan ingin melakukan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah? Hal ini diperbolehkan, asal sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan pasal 28 ayat 8 UU KUP Junko KMK nomor 533 atau KMK 04 tahun 2000, pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing hanya boleh dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka menanamkan modal asing atau PMA, perusahaan yang memiliki kontrak karya atau kontrak bagi hasil, bentuk usaha tetap atau BUT, atau wajib pajak yang memiliki afiliasi dengan perusahaan di luar negeri. Jadi, tidak semua wajib pajak boleh menggunakan bahasa atau mata uang asing. Harus ada izin resmi dulu agar pembukuan tetap sah secara hukum. Setelah mengetahui terkait dengan ketentuan pembukuan, selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan pencatatan. Berdasarkan PMK 54-PMK.03-2021, berikut ketentuan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus dilakukan dengan itikat baik, tidak boleh direkayasa. Yang kedua, didukung oleh dokumen pendukung seperti faktur, kwitansi, nota, dan sebagainya. Yang ketiga, dia harus dilakukan di Indonesia. Yang keempat, menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang rupiah sesuai nilai yang sebenarnya. Yang kelima, disusun dalam bahasa Indonesia kecuali diperbolehkan menggunakan bahasa asing oleh Menteri Keuangan. Yang keenam, dilakukan untuk 1 tahun pajak, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Yang ketujuh, dilakukan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto atau penghasilan neto. Selanjutnya, siapa sih yang wajib melakukan pencatatan? Terdapat 2 subjek yang wajib melakukan pencatatan. Yang pertama, orang pribadi dengan omset kurang dari 4,8 miliar yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat melakukan pencatatan dengan menggunakan NPPN dengan syarat memberitahukan ke DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak atau 3 bulan sejak terdaftar. Jika tidak memberitahukan, dianggap menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, orang pribadi dengan kriteria tertentu yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan seluruh penghasilannya dikenai PPh final atau bukan objek pajak yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dan dapat melakukan pencatatan tanpa perlu pemberitahuan penggunaan NPPN. Berikutnya, apa dasar perhitungan peredaran bruto? Peredaran bruto dihitung dari total seluruh peredaran usaha atau pekerjaan bebas pada tahun pajak sebelumnya. Bagi suami istri yang terpisah antara harta atau pajaknya, peredaran bruto digabung untuk menentukan batas 4,8 miliar rupiah.
Selanjutnya, ruang lingkup pencatatan. Terdapat 3 jenis ruang lingkup pencatatan. Yang pertama, bagi orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset kurang dari 4,8 miliar rupiah. Lalu yang kedua, bagi orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, bagi orang pribadi dengan kriteria tertentu yang penghasilan final dan omsetnya kurang dari 4,8 miliar rupiah. Selanjutnya, bagaimana jika orang pribadi punya banyak usaha? Jika orang pribadi punya banyak usaha, maka pencatatan harus terpisah dan jelas untuk masing-masing usaha, dan juga wajib mencatat harta dan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan. Selanjutnya, kewajiban penyimpanan buku, catatan, dan dokumen wajib disimpan selama 10 tahun dan dilakukan di Indonesia, bagi badan di tempat kedudukannya, dan bagi orang pribadi di tempat kegiatan atau di tempat tinggal. Lalu terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau tidak melakukan pembukuan. Berikut sanksi administratif berdasarkan UU KUP pasal 13 ayat 3. Lalu berikut ini merupakan sanksi pidana dalam UU KUP berdasarkan pasal 38, 39, dan 39A.